Pemirsa Anda yang akan jalan-jalan di kota Jakarta hari ini dan besok bisa menikmati tarif transportasi umum gratis. Dalam rangka merayakan Tahun Baru 2026, Pemprov Jakarta kembali menggratiskan transportasi umum, yaitu untuk Transjakarta, MRT, dan LRT. Tarif gratis diberlakukan hari ini dan besok untuk memberikan kemudahan bagi warga menikmati malam pergantian Tahun Baru di Jakarta. Nantinya warga harus tetap melakukan tap in dan tap out seperti biasa, namun tarif yang dikenakan hanya Rp1 saja. Dengan tarif gratis ini, warga Jakarta tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju pusat-pusat perayaan pergantian tahun di Jakarta, termasuk menuju 8 panggung hiburan yang akan digelar malam nanti. Langkah ini sekaligus diharapkan bisa mencegah kemacetan kendaraan pribadi di malam tahun baru. Oh, surprise juga tadi pas mau ini kan tadi kan saya mau top up satu kartu masih ada satu lagi kosong. Hari ini cuma satu katanya Rp1. Termasuk MRT, termasuk Transjakarta, ya udah seru ya kita langsung tap. 8 panggung hiburan siap menghibur warga Jakarta di malam pergantian tahun nanti. Salah satunya panggung hiburan di Bundaran HI Jakarta. Bundaran HI jadi salah satu dari 8 panggung hiburan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta menyambut malam Tahun Baru 2026. Sejumlah persiapan juga masih dilakukan memastikan pesta pergantian tahun berjalan dengan baik. Mulai dari pengecekan sound hingga memastikan panggung hiburan tertata dengan rapi. Pos pengamanan juga disiapkan guna mengamankan jalannya pergantian tahun baru berjalan dengan aman dan lancar. Dan sudah ada Ismalia Meidasari di panggung hiburan Bundaran HI Jakarta. Selamat siang Ismalia, sejauh mana persiapan panggung dan bagaimana rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Tidak terasa ya Wiki, pada hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2025 dan besok kita sudah memasuki di tahun 2026. Kalau Wiki bertanya bagaimana persiapannya di tempat kami melaporkan khususnya di Bundaran HI, dapat kami laporkan terutama di Lalin. Yang pertama yakni kalau Lalin atau arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini masih terpantau lancar karena memang tidak ada penutupan. Dan penutupan baru akan diberlakukan pada pukul 18.00 nanti hingga pukul 2 pagi nanti karena memang akan diberlakukan Car Free Night di tempat kami melaporkan dan di sepanjang Jalan Sudirman. Jadi kalau masyarakat yang mau ke sini disarankan untuk menggunakan moda transportasi seperti itu Wiki. Dan untuk persiapan panggung ini bisa dilihat di layar televisi Anda Wiki dan juga pemirsa, ini sudah ada persiapan, sudah dilakukan cek sound untuk nantinya berkelangsungan atau berkelancarannya para musisi bermain musik di sini untuk menghibur para masyarakat dan untuk memeriahkan malam tahun baru Wiki dan juga pemirsa. Bisa dilihat juga banyak teknisi yang memastikan untuk panggung tertata rapi. Namun ada yang berbeda di tahun ini Wiki dan juga pemirsa, yang biasanya tahun baru ini identik dengan kembang api, tahun ini tidak ada perayaan pesta kembang api. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang memeriahkan malam tahun baru masyarakat dan juga Wiki. Dan juga masyarakat yang hendak merayakan malam tahun baru tidak perlu khawatir juga karena akan disediakan 8 panggung, salah satunya di Bundaran HI, di Monas hingga Kota Tua. Jadi kalau masyarakat tidak sempat ke Bundaran HI, ada beberapa panggung yang tersebar di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Dan untuk masyarakat ini dihimbau untuk menggunakan moda transportasi umum karena moda transportasi umum ini juga akan beroperasi hingga pukul 2 pagi nanti. Sekian kembali ke Anda Wiki. Baik Ismalia, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam hitungan jam, tahun 2025 segera berakhir. 8 panggung hiburan disiapkan pada perayaan pergantian tahun nanti malam di Jakarta. Berikut lokasi panggung dan jalur alternatif lalu lintas yang bisa Anda pilih. Pemprov Jakarta mendirikan 8 panggung hiburan pada perayaan pergantian tahun. Panggung dibangun di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman dan sekitarnya. Panggung utama berada di Bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merayakan tahun baru pada titik lain, seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan juga Kota Tua. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional transportasi turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi.
Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari pada dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Selain itu, pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi, pengguna jalan bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan, di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Duku Atas, dan Kampung Melayu. Selain itu, sejumlah kantong-kantong parkir juga telah disiapkan di sekitar Bundaran HI. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Tim Liputan Aini Porkan. Ke daerah lain, pemirsa, jutaan wisatawan akan menghabiskan malam pergantian tahun di kawasan Malioboro, Yogyakarta nanti malam. Untuk mengurangi macet, polisi berlakukan rekayasa lalu lintas termasuk Car Free Night. Selasa malam. Seperti inilah lautan ribuan manusia di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Selasa malam. Wisatawan dari berbagai kota di Indonesia tumpah ruah menikmati kawasan ikonik Yogyakarta ini. Ada yang jalan-jalan di pedestrian, bersuah foto hingga kulineran. Meski padat, kawasan Malioboro masih menjadi tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Bahkan di periode libur Nataru ini, kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai 7 juta orang. Kepadatan pengunjung diperkirakan akan bertambah di malam pergantian tahun malam nanti. Untuk mengantisipasi kemacetan, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Jembatan Kewek hingga Malioboro. Juga memberlakukan Car Free Night atau bebas kendaraan bermotor di Jalan Malioboro mulai pukul 18 malam nanti. Sementara itu, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, kepolisian juga memasang pagar pembatas setinggi setengah meter untuk menyekat jalur pedestrian dengan ruas Jalan Malioboro. Tujuannya agar pejalan kaki tidak menyeberang sembarangan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kerap terjadi kecelakaan akibat jalur ekstrim. Sejumlah polisi disiagakan di titik-titik rawan saat liburan tahun baru di Magetan, Jawa Timur. Para petugas pun akan disiagakan untuk mengganjal ban kendaraan wisatawan yang gagal menanjak hingga mendorong mobil yang mogok. Tanjakan jalur Mojosemi Desa Pelausan Kecamatan Pelausan Magetan ini dikenal sebagai jalur ekstrim dengan kontur jalan menikung tajam dan menanjak. Meski ekstrim, jalur ini dipilih wisatawan karena lebih dekat menuju Karanganyar, Jawa Tengah. Berbekal potongan kayu, belasan anggota polisi Satuan Samapta berjaga memantau kendaraan yang mengalami masalah seperti gagal menanjak. Bahkan, mereka juga harus menggantikan pengemudi karena banyak wisatawan yang baru pertama melalui jalan ini dan mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan. Kesiagaan ini menjadi rutin dilakukan selama masa libur panjang baik Nataru maupun Lebaran demi keselamatan pengguna jalan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, jelang malam tahun baru kawasan Malioboro mulai dipadati wisatawan. Malioboro akan menjadi pusat keramaian pada saat malam pergantian tahun. Jelang malam tahun baru, wisatawan mulai berdatangan di kawasan Malioboro. Jalan Malioboro kembali dibuka untuk umum dan sementara itu pagar pembatas jalan dengan jalur pedestrian telah dibongkar. Sebelumnya pagar pembatas dipasang sepanjang Jalan Malioboro untuk mengantisipasi keamanan pejalan kaki pada malam perayaan tahun baru nanti malam. Ya, pemirsa, perayaan tahun baru di Yogyakarta nanti malam salah satunya dipusatkan di titik nol kota Yogyakarta. Sudah ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, seperti apa persiapan perayaan tahun baru di Yogyakarta? Baik, selamat siang Widi dan juga pemirsa. Ya pemirsa, siang hari ini saya berada langsung di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Memang di kawasan Malioboro hingga di selatan atau di titik 0 ini diprediksi akan menjadi pusat keramaian bagi para wisatawan ataupun warga sekitar untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2026 nanti. Dan memang menyambut tahun baru nanti di Pemkot Kota Yogyakarta atau di kawasan Malioboro atau di titik 0 ini tidak ada panggung hiburan besar atau juga perayaan pesta kembang api. Hanya saja ada titik 7 panggung hiburan kecil yang memang telah biasa berjalan itu di kawasan Malioboro untuk mungkin bisa menjadi hiburan bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro maupun di titik 0 ini. Dan untuk pengalihan arus ini ya, Widi bisa saya ceritakan,
mulai pukul 18.00 nanti dalam Malioboro mulai ditutup untuk akses kendaraan, hanya bisa dilalui oleh kendaraan emergensi saja. Dan untuk di Tugu Palputih atau Tugu Jogja itu mulai diberlakukan akses kendaraan mulai pukul 9 malam nanti. Dan memang sejak pagi tadi saya memantau di kawasan titik nol ini sudah mulai sekali banyak usaha yang mulai berdatangan di kawasan titik nol ini. Karena memang di kawasan titik nol ini juga selain bisa bersuah foto, biasanya wisatawan juga mengunjungi wisata yang terdekat seperti di Benteng Verdebel, kemudian juga foto berlatarkan bangunan kolonial Belanda, ataupun juga di sisi utara berjarak sekitar 100 meter dari titik nol ini juga ada pasar Beringharjo yang memang biasanya menjadi tempat di mana wisatawan ini untuk berbelanja oleh-oleh seperti pakaian atau pernak-pernik lainnya yang khas di Jakarta seperti itu, Widi. Baik, Gali, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.